إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، معاشر المسلمين rahimani Allah wa iyyakum, ciri dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla akan senantiasa memperhatikan sikap husnudzannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sikap husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan pilar dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin dan tidak akan mungkin terbangun sebuah bangunan yang kokoh kecuali ada pilar yang bernama husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan ketakwaan yang sejati kepada Allah Jalla Jalaluh. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam sebuah tawaran untuk bagaimana kita mewarnai lembaran ataupun cerita kehidupan kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan bagaimana kita membangun prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kepada kita, "Fama dhannukum bi rabbil alamin?" Fama dhannukum, lalu bagaimanakah prasangka kalian bi rabbil alamin, kepada Rabb yang menguasai seluruh alam jagat raya? Bagaimana prasangka kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada satupun makhluk kecuali kesemuanya adalah ciptaan Allah, kesemuanya merupakan milik Allah, kesemuanya di bawah tadbirullah, pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang terluputkan, baik yang ada di atas muka bumi ataupun di langit. Kesemuanya adalah alam dan kesemuanya adalah kekuasaan Allah. Dan kita memuji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji
teruntuk hanya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai seluruh alam semesta. Maka Allah mengingatkan, dengan zat yang menguasai alam semesta ini, dengan zat yang memiliki sifat-sifat yang sempurna, dengan zat yang memiliki segala-galanya, Allah yang akbar, Allah yang teramat sangat maha besar. Fama dhannukum, bagaimanakah prasangka kalian kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah mengecam dan bahkan Allah mengazab, menjanjikan adab yang demikian pedih kepada mereka yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya Allah menegaskan, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Allah mengancam dengan azabnya kepada orang-orang munafik, lelaki ataupun perempuan. Dan demikian pula orang-orang musyrik, lelaki ataupun perempuan. Kenapa Allah mengancam mereka? Allah sifati mereka karena mereka terjebak dalam sebuah sikap dan sifat yang teramat sangat Allah murka. Allah katakan mereka adalah umat yang adh-dhannina billahi dhannas-saw. Mereka adalah umat yang adh-dhannin, yang berprasangka teramat buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah berprasangka buruk kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang sangat maha pengasih, yang maha penyayang. Berprasangka buruk kepada Allah yang akan mengabulkan setiap doa dari setiap hambanya. Orang-orang musyrik, laki ataupun perempuan, Allah katakan mereka berprasangka buruk kepada Allah tatkala mereka menyuruh ya Allah, ya Allah, tetapi mereka juga menyeru selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyertakan orang-orang saleh yang telah mati dalam bagian seruan mereka. Mereka menyuruh ya Allah, tetapi tidak lupa kepada ya Lata wa ya Uzza dan nama-nama sesembahan yang lainnya. Sungguh ini merupakan bentuk prasangka buruk mereka kepada Allah. Seakan-akan tidak cukup bagi Allah, seakan-akan tidak akan terkabulkan doa dan harapan mereka tatkala mereka mengiba kepada Allah, kecuali dengan mereka menyertakan nama-nama selain Allah dari hamba-hamba Allah yang mereka anggap sebagai hamba yang saleh. Oleh sebab itu, Abu Jahal dan Abu Lahab, akibat prasangka buruk mereka, mereka melakukan atau mereka menyuruh selain Allah dan berargumen, argumen yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ma na'buduhum, sungguh kami tidak beribadah kepada mereka, orang-orang saleh yang telah kami seru. Kami tidaklah menyeru mereka, tidaklah kami memanggil mereka, kecuali liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah, zulfa, untuk lebih dekat lagi. Dekatnya kita dengan Allah dengan perantara mereka sebagai para syufaat, sebagai para pemberi syafaat, akan lebih untuk terkabulkannya doa yang kita harapkan. Demikian argumen Abu Jahal yang Allah abadikan dalam Al-Quran, dan yang merupakan prasangka buruk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukupkah telah Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kita menyuruh kepada Allah dengan Allahumma, dengan Rabbana, dengan seruan yang hanya menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tidaklah Allah mengajarkan bagaimana kita meminta, mengiba kepadanya, kecuali dengan seruan yang paling Allah cintai. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala ketika menyatakan innallaha yuhibbul muhsinin, sungguh Allah teramat sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sebagian para ulama mufassirin dari kalangan para salaf mentafsirkan al-muhsinin ay muhsini adh-dhann,
birabbihim, yaitu mereka yang senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak prasangka baik kepada Allah adalah tatkala kedua tangan kita hanya menengadah kepada Allah, tatkala hati kita hanya bertawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala kehidupan kita sebagaimana yang Allah serukan kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah menyeru kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam puncak husnudzan kepadanya. Bagaimana sifatnya? Allah katakan, qul inna salati, katakan sesungguhnya salatku, korbanku, bahkan kehidupanku dan kematianku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah yang menguasai seluruh alam jagat raya. Disinilah kita seorang muslim teramat sangat wajib untuk membangun prasangka kita kepada Allah dengan prasangka yang baik. Dan puncak prasangka yang baik adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menyatakan di antara wasilah untuk kita menguatkan prasangka baik kepada Allah adalah dengan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dia memahami nama-nama dan sifat-sifatnya, maka akan semakin bersemayam hatinya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia semakin yakin bahwa dia hanya meletakkan dahinya kepada Allah yang maha besar, bahwa dia hanya menengadahkan kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mengabulkan doa, yang memiliki dunia, yang memiliki langit, yang memiliki alam semesta, yang memiliki surga, yang memiliki an-nar, yang memiliki para malaikat. Dialah Allah satu-satunya zat yang sehingga Allah menyuruh kepada kita, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sangat indah. Nama-nama yang di dalamnya ada sifat-sifat yang sempurna, yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Dari pemahaman kita, dari ilmu kita terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala akan menghantarkan kita kepada penghambaan yang sejati kepada Allah, untuk kita berdoa kepada Allah, baik doa dalam bentuk permohonan kepada Allah ataupun doa dalam sifat ibadah penghambaan yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Nabi mengingatkan kepada kita akan firman Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana kita, siapapun kita, dalam kapasitas apapun kita, dimanapun kita meletakkan kaki, dimanapun kita bernaung daripada langit ini, dalam keadaan apapun kita, kayakah, miskinkah, apapun keadaan yang ada pada kita, dalam keadaan senang, dalam keadaan sulit, ingat, kewajiban kita adalah membangun prasangka yang baik. Allah menawarkan kepada kita dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki al-asma' wa sifat, Allah yang maha tinggi, Allah yang akbar, Allah yang maha besar, Allah yang Rabbul Alamin. Dialah Allah yang menawarkan kepada kita dengan firman-Nya, ana 'inda dhanni abdi bi. Aku berada dalam prasangka hambaku terhadapku. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dalam makna yang lainnya Allah berfirman, ana 'inda dhanni bi falyadhunna 'abdi bi ma syaa. Aku berada dalam prasangka hambaku terhadapku. Kemudian Allah menyatakan, falyadhunna bi. Silahkan para hambaku,
Silakan para hambaku berprasangka terhadapku. Dalam riwayat yang lain diingatkan untuk kita berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita menengadahkan dalam keadaan apapun, ingat kita menengadahkan tangan kita kepada Rabbul Alamin, kepada Zat yang Maha Kaya, kepada Zat yang memiliki segala-galanya, yang memiliki alam semesta. Bukanlah kita menengadahkan tangan kepada makhluk yang membutuhkan kepada Al-Khaliq. Hati kita hanya bertawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tidaklah problema yang menimpa kita, apapun sifatnya, wallahi demi Allah, kesemuanya akan ada solusinya ketika kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berhusnudzan kepada Allah, dan sikap husnudzan merupakan bagian daripada ketakwaan kepada Allah. Dan Allah telah mengingatkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah akan memberikan solusi dari setiap problema yang ada pada kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. معاشر المسلمين رحمنا الله واياكم. Tidak ada yang lebih bahagia melebihi sosok yang selalu berprasangka baik kepada Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Pemurah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam sebuah athar yang sahih, beliau mengabarkan untuk kita, memberikan pengajaran kepada kita, siapapun kita, dalam kondisi apapun kita, tatkala sifat ini ada, maka berbahagialah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wallahi ma u'tiyal 'abdu 'ata'an khaira min husni dhannil 'abdi bi rabbih. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, tidaklah seorang hamba mendapatkan karunia yang jauh lebih baik. Tidaklah seorang hamba mendapatkan anugerah yang bisa mengalahkan dari sebuah anugerah yang terbaik, yaitu mampu untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, bagaimana mungkin seorang hamba tidak berbaik sangka kepada Allah? Allah yang menciptakan kita. Seandainya seorang hamba menggugat apapun apa yang telah terjadi, jikalau dengan akalnya dia menyatakan bahwa kejadian apapun yang ada seakan-akan menunjukkan ketidakadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada prasangka buruk yang seperti ini, hakikatnya juga tidak akan bisa untuk menggugat apa yang Allah tentukan. Ingat bahwa cacian seorang hamba tidak akan bisa memberikan cahaya di gelap gulita. Tidak akan mungkin ketika seorang berada di tengah malam yang gelap gulita, tatkala dia mencaci maki, maka akan menghidupkan lilin dan menjadi cahaya. Sungguh hanya mengembalikan kepada Allah dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha berilmu. Yakin bahwa Allah adalah Al-Hakim, sangat maha bijak, dan yakin pula bahwa Allah adalah Al-Qadir, Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Yang wajib bagi kita adalah melangkah di kehidupan ini dengan ikhtiar, dengan berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melangkah dengan batasan-batasan yang telah Allah tentukan untuk kita, dan tentunya dengan senantiasa
Kita hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan duniawiyah dan kebaikan ukhrawiyah. Inna Allah malaikatahu salluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي ويا عزيز يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا حسن الظن بك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الموحدين الذين لا يشركونك بك شيئا واجعلنا من عبادك المتوكلين عليك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على النبي المصطفى وعلى آله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.